Laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Hadap kiri. Gerak. Tepuk tangan. Gerak. Siap. Gerak. Ya, mungkin bisa diistirahatkan dulu. Siap. Hadap kiri. Gerak. 4 langkah ke depan. Jalan. Balik kanan. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, hari ini hari spesial, karena itu saya mengundang polisi-polisi cilik. Yang tadi Anda saksikan baris per baris dengan formasi yang rumit, tetapi mereka begitu cantik. Dan hari ini, karena hari spesial, maka saya ingin mengucapkan Dirgahayu Bayangkara yang ke-66. Jadi sebelum saya lanjutkan mungkin perlu ditanya komandannya dulu ini ya. Ya, jadi komandan namanya siapa? Siap, Rizka. Rizka. Rizka sendiri kelas berapa boleh tahu? Siap, kelas 5. Baik, jadi semua anggota regu ini berapa jumlahnya? Siap, 16. 16. Oke, tentu kita semua penasaran bagaimana polisi cilik ini bisa begitu hebat seperti Anda saksikan sekarang. Untuk itu saya ajak Anda untuk melihat bagaimana mereka berlatih. Ikuti video tip berikut ini. Menjadi polisi cilik Dermayu merupakan satu kebanggaan bagi anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Dengan mengikuti kegiatan PCD, anak-anak telah ditempa kedisiplinan dalam keseharian mereka. Pelatihan yang diikuti oleh 200 siswa terpilih selama hampir 2 bulan membawa dampak tersendiri bagi anak-anak Indramayu ini. Mereka yang terpilih ini selain berprestasi di sekolah masing-masing, sebagian besar anak yang ikut PCD adalah pribadi yang mandiri. Abi, gimana perasaan Abi ikut PCD? Siap, senang karena membelajarkan saya disiplin. Selain itu? Selain itu, membelajarkan saya bangun pagi dan rajin sekolah. Salah satunya Abiseka Putra Mahatma yang lolos seleksi menjadi anggota polisi cilik Dermayu Angkatan 3 ini. Siswa kelas 4 SD Marga Dadi 4 Indramayu ini bersama siswa lainnya mengikuti pelatihan baris berbaris dan kegiatan kedisiplinan lainnya. Pelatih pembina yang juga Kapolres Indramayu Ajun Komisaris Besar Golkar Pangarso Winarsadi mengatakan, PCD merupakan salah satu kegiatan untuk menanamkan kecintaan anak sejak usia dini kepada institusi kepolisian. Menurut Kapolres, dengan kedisiplinan ini, anak-anak akan dapat menularkannya di lingkungan sekolah maupun di rumahnya.
Meski baru dibentuk tahun 2009 lalu, sederet prestasi PCD telah mereka terima. Kerap menjadi juara di tingkat nasional untuk kegiatan baris berbaris dan variasi, serta seabrek prestasi di tingkat regional maupun Provinsi Jawa Barat. Kalau boleh tahu dari Rizka sendiri, Rizka sudah berapa lama jadi polisi cilik? Siap, 2 tahun. 2 tahun. Kalau sehari-hari Rizka berlatih baris berbaris setiap kapan? Siap, setiap hari kalau ada acara mendadak full dari pagi sampai sore. Memang diizinkan sama orang tua? Siap, ya. Iya, harus pakai siap terus ya. Iya, Rizka ini pangkatnya apa? Sudah berapa lama jadi komandan? Siap, 1 bulan. 1 bulan. Masih kecil aja udah hebat-hebat seperti ini. Apalagi nanti kalau udah besar-besar seperti bapak-bapak ini yang ada di depan. Tugas komandan itu apa sih? Siap menyiapkan. Menyiapkan regu, mengawasi latihan. Loh kok saya jadi komandannya? Boleh tahu susah nggak berlatih baris berbaris seperti tadi? Siap, susah. Susah. Kelihatan dari wajahnya penuh penderitaan ini. Ke Pak Ujang. Pak Ujang, apa sih syarat untuk bisa masuk jadi polisi cilik ini? Untuk syarat masuk polisi cilik dari tiap sekolah itu harus memenuhi ranking 1 sampai 10. Oh, jadi yang bisa atau yang boleh ya, harus ranking 1 sampai 10. Harus yang berprestasi. Karena itu persyaratan utama. Tatkala pendaftaran kita cek, lihat dan dilegalisir oleh kepala sekolah bahwa dia benar ranking sekian, baru kita seleksi di lapangan, baru kita nanti lihat mana perkembangan dari PBB itu setelah kita sampaikan yang perkembangannya lebih bagus, berarti dia akan lebih lolos, lebih cepat juga untuk masuk terpilih. Oke, yang penting di seleksi awal mereka adalah anak-anak yang pintar-pintar ini. Siap, ya. betul. Bisa cerita bagaimana sampai terbentuk polisi cilik ini? Kebetulan kita membina selalu di SD sama tingkat SLTP. Waktu itu kita diberi kesempatan ada pelepasan siswa secapa dan dari hari itu kita coba kerjasama bermitra dengan kepolisian untuk pembinaan anak ini karena ya kalau udah kita olah potensi daerah lebih bagus juga daripada yang ada sekarang. Apa kesulitan melatih adik-adik kita ini sehingga seperti tadi kita saksikan bisa baris berbaris dengan formasi yang rumit itu tadi ya? Tingkat kesulitan mungkin untuk merubah karakter. Karena kalau anak yang kita seleksi adalah siswa kelas 3, kelas 4. Siswa kelas 3, kelas 4 masih masa usia bermain. Tapi kita harus menerapkan disiplin dan merubah sifat karakternya. Dia harus lebih berdisiplin dan bertanggung jawab. Baris berbaris sebenarnya adalah mediumnya ya. Tapi tujuan dari baris berbaris ini apa sebenarnya? Pertama, untuk mencetak generasi pemuda di masa yang akan datang atau generasi penerus bangsa ini lebih disiplin. Karena kalau ditanamkan disiplin dari sejak usia dini, dia akan lebih bagus, Pak. Dan kita tanamkan rasa tanggung jawab. Boleh tahu sampai usia berapa anak-anak ini masih bisa menjadi polisi cilik? Ada batas usia nggak? Untuk batas usia kita ambil sampai kelas 6 semester 1. Karena semester 2 itu dia udah fokus untuk ujian. Kalau untuk latihan rutinan kita seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat saja. Kembali ke Komandan Rizka. Siap, Kalau Rizka sendiri nanti besar ingin jadi apa sebenarnya? ingin jadi anggota Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wah. Artinya Kapolri. Siap,
Kapolri di Indonesia belum pernah ada perempuan. Hari ini kita dapat calon satu Kapolri perempuan untuk Indonesia. Sudah bilang orang tua? Siap, sudah. Orang tua mengizinkan? Siap. Oke, kalau gitu kita doakan semua adik-adik kita yang ada di sini kelak menjadi polisi yang hebat. Pertama dari riwayat dia medis, ciri yang khas di tubuh korban sebelum meninggal. Kalau gitu saya kalau jadi korban gampang sekali Bisa. diidentifikasi Iya. ya. Yang keriting itu Andino ya pasti. Variasi polisi cilik Derbayu. Siap, variasi polisi cilik Derbayu. Mulai. 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, siap, jalan. luar biasa. Hendak. Truk. Gerak. Tegak. Truk. Siap. Lapor acara Kick Andy siap dilaksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Hadap kiri. Truk. Tepuk tangan. Truk. Siap. Truk. Ya. Mungkin bisa diistirahatkan dulu? Siap. Hadap kiri. Truk. 4 langkah ke depan. Jalan. Balik kanan. Truk. Istirahat di tempat. Truk. Ya, hari ini hari spesial karena itu saya mengundang polisi-polisi cilik. Yang tadi Anda saksikan baris berbaris dengan formasi yang rumit, tetapi mereka begitu cantik. Dan hari ini karena hari spesial, maka saya ingin mengucapkan Dirgahayu Bayangkara yang ke-66. Jadi sebelum saya lanjutkan mungkin perlu ditanya komandannya dulu ini ya. Ya, jadi komandan namanya siapa? Siap, Rizka. Rizka. Rizka sendiri kelas berapa boleh tahu? Siap, kelas 5. Baik, jadi semua anggota regu ini berapa jumlahnya? Siap, 16. 16. Oke, tentu kita semua penasaran bagaimana polisi cilik ini bisa begitu hebat seperti Anda saksikan sekarang.
Untuk itu saya ajak Anda untuk melihat bagaimana mereka berlatih. Ikuti video tape berikut ini. Menjadi polisi cilik Dermayu merupakan satu kebanggaan bagi anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Dengan mengikuti kegiatan PCD, anak-anak telah ditempa kedisiplinan dalam keseharian mereka. Pelatihan yang diikuti oleh 200 siswa terpilih selama hampir 2 bulan membawa dampak tersendiri bagi anak-anak Indramayu ini. Mereka yang terpilih ini selain berprestasi di sekolah masing-masing, sebagian besar anak yang ikut PCD adalah pribadi yang mandiri. Abi, gimana perasaan Abi ikut PCD? Siap, senang karena membelajarkan saya disiplin. Selain itu, Dan itu membelajarkan saya bangun pagi dan rajin sholat. Salah satunya Abhiseka Putra Mahatma yang lolos seleksi menjadi anggota polisi cilik Dermayu Angkatan 3 ini. Siswa kelas 4 SD Marga Dadi 4 Indramayu ini bersama siswa lainnya mengikuti pelatihan baris berbaris dan kegiatan kedisiplinan lainnya. Pelatih pembina yang juga Kapolres Indramayu Ajun Komisaris Besar Golkar Pangarso Winarsadi mengatakan, PCD merupakan salah satu kegiatan untuk menanamkan kecintaan anak sejak usia dini kepada institusi kepolisian. Menurut Kapolres, dengan kedisiplinan ini, anak-anak akan dapat menularkannya di lingkungan sekolah maupun di rumahnya. Meski baru dibentuk tahun 2009 lalu, sederet prestasi PCD telah mereka terima. Kerap menjadi juara di tingkat nasional untuk kegiatan baris berbaris dan variasi, serta seabrek prestasi di tingkat regional maupun provinsi Jawa Barat. Kalau boleh tahu dari Rizka sendiri, Rizka sudah berapa lama jadi polisi cilik? Siap, 2 tahun. 2 tahun. Kalau sehari-hari Rizka berlatih baris berbaris setiap kapan? Siap, setiap hari kalau ada acara mendadak full dari pagi sampai sore. Memang diizinkan sama orang tua? Siap, ya. Iya, harus pakai siap terus ya. Iya, Rizka ini pangkatnya apa? Sudah berapa lama jadi komandan? Siap, 1 bulan. 1 bulan? Masih kecil aja udah hebat-hebat seperti ini. Apalagi nanti kalau udah besar-besar seperti bapak-bapak ini yang ada di depan. Tugas komandan itu apa sih? Siap menyiapkan. Menyiapkan regu, mengawasi latihan. Loh kok saya jadi komandannya? Boleh tahu susah nggak berlatih baris berbaris seperti tadi? Siap, susah. Susah. Kelihatan dari wajahnya penuh penderitaan ini.
ke Pak Ujang. Pak Ujang, apa sih syarat untuk bisa masuk jadi polisi cilik ini? Untuk syarat masuk polisi cilik dari tiap sekolah itu harus memenuhi ranking 1 sampai 10. Oh, jadi yang bisa atau yang boleh Ya, harus ranking 1 sampai Harus yang 10. berprestasi. Karena itu persyaratan utama. Tatkala pendaftaran kita cek, lihat, dan dilegalisir oleh kepala sekolah bahwa dia benar ranking sekian, baru kita seleksi di lapangan, baru kita nanti lihat. Mana perkembangan dari PBB itu setelah kita sampaikan yang perkembangannya lebih bagus, berarti dia akan lebih lolos, lebih cepat juga untuk masuk Lebih terpilih. cepat. Oke, yang penting di seleksi awal mereka adalah anak-anak yang pintar-pintar ini ya. Siap, betul. Bisa cerita bagaimana sampai terbentuk polisi cilik ini? Kebetulan kita membina selalu di SD, sama tingkat SLTP. Waktu itu kita diberi kesempatan ada pelepasan siswa secapa. Dan dari hari itu kita coba kerjasama bermitra dengan kepolisian untuk pembinaan anak ini. Karena ya kalau udah kita olah potensi daerah lebih bagus juga daripada yang ada sekarang. Apa kesulitan melatih adik-adik kita ini sehingga seperti tadi kita saksikan bisa baris berbaris dengan formasi yang rumit itu tadi ya? Tingkat kesulitan mungkin untuk merubah karakter. Karena kalau anak yang kita seleksi adalah siswa kelas 3, kelas 4. Siswa kelas 3, kelas 4 masih masa usia bermain. Tapi kita harus menerapkan disiplin dan merubah sifat karakternya. Dia harus lebih berdisiplin dan bertanggung jawab. Baris berbaris sebenarnya adalah mediumnya ya. Medianya, Tapi tujuan dari baris berbaris ini apa sebenarnya? Pertama, untuk mencetak generasi pemuda di masa yang akan datang atau generasi penerus bangsa ini lebih disiplin. Karena kalau ditanamkan disiplin dari sejak usia dini, dia akan lebih bagus, Pak. Dan kita tanamkan rasa tanggung jawab. Boleh tahu sampai usia berapa anak-anak ini masih bisa menjadi polisi cilik? Ada batas usia nggak? Untuk batas usia kita ambil sampai kelas 6 semester 1. Karena semester 2 itu dia udah fokus untuk ujian. Kalau untuk latihan rutinan kita seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat saja. Kembali ke Komandan Rizka. Siap. Kalau Rizka sendiri nanti besar ingin jadi apa sebenarnya? Ingin jadi anggota Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wah. Artinya Kapolri. Siap. Kapolri di Indonesia belum pernah ada perempuan. Hari ini kita dapat calon 1 Kapolri perempuan untuk Indonesia. Sudah bilang orang tua? Siap, sudah. Orang tua mengizinkan? Siap. Oke, kalau gitu kita doakan semua adik-adik kita yang ada di sini kelak menjadi polisi yang hebat. Pertama dari riwayat dia medis, ciri yang khas di tubuh korban sebelum meninggal. Kalau gitu saya kalau jadi korban gampang sekali Bisa. diidentifikasi ya. Yang keriting itu Andi Noya pasti.